Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana siyaman lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amin al-amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Abah, saya panggil Abah, Kiai Haji Bahrun Fai, MAG, Ketua DKM Sid Kampus Iqomah ini. Beliau adalah orang yang istiqomah dan soleh. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-12 mungkin, kita masih bisa bertarawih berjamaah di Masjid Iqomah ini. Mudah-mudahan sampai akhir seperti ini. Alhamdulillah di kampus 1 ini dipadati, diramaikan oleh santriwan santriwati atau mahasantri Mahad Al-Jami'ah UIN Sunan Jati Bandung. Hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan langkah dari Mahad sambil kehujanan ke kampus ini, ke masjid ini, senantiasa dicatat oleh Allah, oleh malaikatnya sebagai langkah likulli khotwatin ibadatun. Amin. Saya juga masih pengurus Mahad sebagai ketua atau direktur Mahad Tahfidz yang di kampus 3 yang sampai sekarang ini masih merindukan ingin punya masjid. Kalau kampus Al-Jami'ah atau Mahad Al-Jami'ah sudah punya masjid yang sebesar ini, kami di sana masih di lorong. Kalau kehujanan ya basah gitu ya. Mudah-mudahan dengan doa semuanya ya, kampus 3 juga segera punya masjid. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita hayati dan kita cermati, Al-Quran itu satu sama lain kalimah ataupun ayatnya saling berhubungan, saling berkaitan, karena memang Al-Quran itu mukjizat. Walaupun diturunkannya dan dituliskannya berbeda, Al-Quran yang ditulis menjadi mushaf yang ada di tangan kita ini bukan berdasarkan tertib nuzul, tetapi tertib mushaf. Walaupun tertib mushaf tidak tertib nuzul, ayat-ayatnya saling berkaitan. Pantas kata Syekh Manail Qattan, Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Al-Quran itu satu sama lain saling menafsirkan, ada kaitan. Kalau dalam ulumul Quran ada ilmu munasabatil ayat, korelasi antara ayat dengan ayat. Seolah-olah seperti dipaksakan, tetapi setelah dihubungkan, didekat-dekatkan, ada kemiripan, ada keserasian. Itulah mukjizat Al-Quran. Kalau kita lihat dari ayat yang selalu dibaca di bulan Ramadan oleh para penceramah, Al-Baqarah 183, kemudian kita hubungkan dengan Al-Baqarah 184, 85, 186-nya, itu berkaitan. Apa sih yang harus dicapai puasa kita ini? Jawabannya ayat itu, la'allakum tattaqun, agar kita mencapai derajat takwa, menjadi insan-insan muttaqin. Memang tujuan ibadah itu satu, untuk membentuk manusia bertakwa, untuk mencapai derajat takwa itu.
Misalnya surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa, termasuk perintah saum la'allakum tattaqun. Intinya ibadah itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Tetapi harus didukung dengan ilmu. Puasanya itu tidak begitu saja mencapai derajat tattaqun menjadi insan muttaqin kalau tidak tahu ilmunya. Makanya antara tattaqun ya harus ditaklamun dulu. Artinya harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Makanya rubah shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal juwal atas, itu tidak sedikit orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga. Memang tidak pakai ilmu puasanya kan begitu. Makanya dengan ta'lamun itu ya harus didasari dengan ilmu pengetahuan supaya mencapai derajat takwa. Kemudian kalimat dengan kalimatnya antara ayat itu saling berkaitan. Antara puasa dengan Al-Quran, antara puasa dengan Hudan, antara puasa dengan Furqan, antara puasa dengan Taqarrub, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, saling berkaitan. Puasa dengan Al-Quran, tentu di bulan Ramadan ini jangankan membaca atau menghatamkan satu Al-Quran, satu huruf saja sudah dinilai sebagai pahalanya menjadi 70 kali lipat. Di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa, satu huruf mendapatkan 10 pahala, kata Nabi, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun bi asyri amsalih wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif lam mim. Alif lam mim saja sudah 30. Bismillahirrahmanirrahim 190. Di bulan Ramadan ini lebih dilipat gandakan. Maka saum Ramadan dengan Al-Quran identik dan tidak bisa dipisahkan. Karena syahr Ramadan adalah syahrul Quran, sebulan diturunkannya Al-Quran. Lalu saum Ramadan dengan Hudan, tentu itu yang ingin kita capai, Hudan, petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Dan hidayah itu sendiri tentu Al-Quran itu. Kita minta ihdinas siratal mustaqim setiap saat, setiap waktu. Jawabannya surat Al-Baqarah di awal, dzalikal kitab. Ini Al-Quran ini yang menjadikan Hudan itu, Hudan lil muttaqin. Makanya dengan saum Ramadan ini kemudian dilengkapi dengan membaca dan tadarus Al-Quran untuk mencapai Hudan sampai mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Hudan itu. Makanya baca Al-Quran jangan sekali sepintas saja, berkali-kali diulang, pasti terasa Hudannya Al-Quran itu, apalagi sampai ditadaburi maknanya. Kalau sudah demikian didasari ta'lamun, kemudian juga dengan Al-Quran, dipahami Al-Qurannya sampai Hudannya Al-Quran itu kita mendapatkannya, insya Allah kita bisa furqan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu saum dan Ramadan dikaitkan dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tentu puasa kita ini melatih diri kita untuk menjadi dekat dengan Allah, taqarrub dengan Allah, sehingga kita menjadi muqarrabin. Dan kita sadar betul ketika di bulan Ramadan terasa kita itu kedekatan kita dengan Allah itu terasa, sehingga timbul di diri kita, di benak kita menjadi orang yang peka, yaitu karena kita melatih diri ya, untuk dekat dengan Allah. Kemudian saum dan doa, ujibu da'watad da'i idza da'an, tidak bisa dipisahkan. Doa shaimi mustajabatun, doanya orang yang berpuasa Ramadan itu mustajab, diijabah. Wa idza sa'alaka anni fa inni qarib, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Terlebih doa shaimi mustajabatun ini kita memperbanyak doa, memperbanyak tadarus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, ya, insya Allah kita sudah dan akan mendapatkan hudan dari Al-Quran itu sendiri dan menjadi orang-orang yang muttaqin itu. Insya Allah pada akhirnya kita mendapatkan petunjuk dari Allah, Allahum yarsyudun. Kita semua mendapatkan petunjuk sehingga hati kita terdorong, termotivasi terus untuk melaksanakan ibadah.
di bulan Ramadan ini seperti ini kita sudah meningkatkan ibadah kepada Allah, di Ramadan berikutnya semakin bertambah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja hadirin hadirat rahimakumullah. Namanya juga kultum, ya, kutil bisa gitu, kuliah 3 menit. Sakitu mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.